Lalu kita tarik lagi ke Indonesia, Pak. Indonesia sampai hari ini tidak hanya mengenal kurban, kita mengenal ada istilah ruatan, kita mengenal ada istilah saji, kita mengenal ada istilah tumbal, larung, dan lain sebagainya. Yang hari ini prakteknya masih ada. Di mana sapi, bentar kemarin Juleha Bekasi itu diundang Pak oleh satu perusahaan cerita daripada hewan yang disembelih. Apalagi melihat, lalu siapa takut nawan kan gitu. Itu jadi stres Pak. Si hewannya jadi stres. Kemudian nanti dalam pengolahan dagingnya juga pisahkan antara daging tulang daging gitu ya, pengolahan tulang daging dengan jeroan. Dalam proses pengolahan jeroan nanti pisahkan jeroan merah, paru, hati, ginjal, limpa gitu ya, dengan jeroan hijau, usus, kemudian bayah, dan bayah, kadut gitu ya, pisahkan. Seperti itu. Nah, jangan sampai nanti setelah pelatihan Juleha Bapak minimal tempat penyembelihannya itu terpisah atau tertutup sendiri. Jangan sampai sudah ikut pelatihan tapi tetap seperti itu juga, sayang. Ya. Kalau pertanyaannya kenapa sih hewan tidak boleh stres? Ya, kenapa tidak boleh stres? Karena yang nanti akan dirugikan oleh stresnya hewan bukan orang lain, tapi kita manusia. Dagingnya akan rusak. Ya, tadi akan di FD itu dry farm direct and dry gitu ya. Kemudian nanti ketika nyisit itu jadi susah karena hewannya stres. Kemudian si usus juga akan rapat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hewan itu ketika dia stres, maka si otaknya itu akan memerintahkan jantung, akan memerintahkan otot untuk memompa darahnya lebih banyak. Darahnya masuk ke otak, darahnya masuk ke otot. Karena apa? Dia berpikir dua Pak kalau stres. Satu, berpikir melawan atau berpikir kabur. Gitu. Melawan atau kabur, itu pilihannya. Sehingga apa? Ketika dipotong pun nanti si darahnya banyak tertahan di otak, banyak tertahan di otot. Seperti itu. Sehingga apa? Nanti juga akan menyulitkan kita dalam penanganan penyembelihannya. Kalau hewan stres ketika dipotong Pak, ininya jadi keras. Setajam apapun pisau Bapak, ketika hewannya stres, kulitnya akan mengeras, akan meregang si urat-urat di sini sehingga sulit untuk disembelih, terutama untuk satu kali sayur. Seperti itu. Maka perbaiki hewan tersebut supaya tidak stres. Kemudian terakhir, bebas dari menampilkan perilaku biasanya atau perilaku normalnya. Jadi jangan sampai nanti diikatnya terlalu dekat misalkan, sehingga tidak bisa gerak, itu tidak boleh. Kalau sapi sudah duduk, itu tandanya dia bisa berperilaku normal. Nah Bapak perhatikan, kalau ada sapi yang dia bergerak normal, itu jangan disebut ngamuk. Dia sedang memang mengekspresikan animal behavior-nya. Lalu ciri-ciri stresnya apa? Ini terus. Kemudian matanya biasanya kalau sudah memerah itu tingkat stresnya tinggi. Kalau ada yang sapi yang matanya merah, jauhi Pak. Jangan terlalu dekat karena dia sudah berpikir semua yang ada di lingkungan dia itu musuhnya. Kemudian yang paling berbahaya juga kalau sapi itu sudah matanya melotot ke kita, kemudian kepalanya tunduk, maka jauhi. Kenapa? Karena dia siap untuk menyerang. Dan yang terakhir, perhatikan ekornya. Kalau ekornya ngangkat, angkat ke atas, dia dalam kondisi siap menyerang kita. Itu dalam kondisi takut atau stres. Maka kalau seperti itu, treatmentnya tadi, hadirkan temannya. Dan yang kedua saya lupa, kasih air minum. Siapkan air minum. Kedai kopi menjaga bapak. Hewan mah tara loba itu ya orang loba. Cukup dikasih minum, insya Allah dia akan dalam beberapa waktu dia akan tenang. Kalau sudah tenang baru proses sembelih. Nah terakhir Pak, dalam menjaga ketenangan hewan maka handling pun sangat diperlukan. Handling itu apa?
menuntun hewan dari tempat penampungan atau dari kandang kemudian ke tempat angkutan kemudian ke tempat penampungan. Dan yang tugas juleha itu biasanya dari penampungan ke tempat penyembelihan. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, perhatikan Pak, tambang yang ada di kepala, gitu ya. Maka nanti diajarkan cara halter, cara mengikat kepala. Ada banyak teori, ada banyak teknik. Supaya apa? Ketika nanti kepala ini mau diamankan di tali, talinya dalam keadaan fit, tidak lepas. Biasanya kalau yang putus pada saat ditarik, kemudian tali kepalanya putus, itu langsung stres Pak. Dia akan melawan. Maka pastikan si tali ini dalam kondisi bagus. Maka nanti siapkan tali untuk halter. Kalau ada keadaan hewan, terutama sapi, kemudian tarik keluhnya atau tarik tali kepalanya dalam keadaan yang sudah rapuh, maka cepat-cepat ganti. Itu cepat Pak, bikin halter itu kita akan ajarkan nanti. Supaya apa? Ketika nanti mau dirubuhkan, kepalanya dikunci dulu, gitu ya. Pertama kepalanya diamankan dulu ke patok. Itu poin utama dalam proses perubuhan sapi supaya sapinya tidak stres. Yang kedua, pakai teknik penjatuhan yang memang sudah diuji. Diuji secara ilmiah, diuji secara praktis. Yang di SKKN itu baru 3 Pak. Pertama ada teknik barley. Teknik barley ini teknik mengikatkan tali ke badan dengan disilang untuk mengikat otot-otot di perut. Sehingga perutnya atau napasnya itu terikat, tertekan dan dia akan rubuh. Yang kedua teknik squeezy, rope squeezy. Rope squeezy itu dilingkarkan, kemudian disimpulkan di bawah punggung 1 jengkal, jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas, tapi 1 jengkal dari punggung. Simpulkan di situ, simpulnya perkuat, kalau sudah regang baru ditarik. Tetapi 2 teknik ini hanya bisa dilakukan pada hewan sapi yang tenang. Gitu. Jadi kalau misalkan sapi nono acel-acelengan, jangan kemudian memaksakan diri Pak. Atau misalkan jangankan dipegang, dilihat saja sudah stres, sudah ngamuk. Nah, maka gunakan teknik yang selanjutnya, teknik yang ketiga, jerat kakinya, tapi bukan untuk jerat dibanting. Gitu. Di mana jerat kaki kiri, amankan kaki kiri setelah mengamankan kepala, kaki kirinya diikat, kemudian diikatkan ke tiang. Setelah itu hilangkan keseimbangannya dengan 2 cara. Dengan 2 cara. Yang pertama, kaki kiri belakang juga diikat, kemudian di setengah ngangkangkan, ditarik ke belakang. Jadi rada ngangkang, setelah itu kepalanya diangkat ke atas, dia akan jatuh Pak. Itu bukan dibanting, tetapi dia hilang keseimbangan. Kemudian di beberapa, ada video yang kami lakukan dalam beberapa penyembelihan, itu memang jatuh, rubuhnya pelan-pelan. Tidak seperti dijerat keempat kakinya dua-dua, kemudian ditarik ekornya kepruk. Itu rusak dagingnya Pak. Kemudian yang kedua, kalau sapinya besar, maka tambah Pak. Kaki depannya diikat ke depan, kaki belakangnya ditarik ke belakang, boleh juga diikat dengan sedikit mengangkat, kemudian dipakai tali ikat pinggang di perut belakang. Dikencangkan, setelah kencang baru ditarik. Dia akan jatuh sebesar apapun. Ini sudah dikaji secara ilmiah dan sudah kita praktekkan di juleha dan ini berhasil. Jadi kalau misalkan ada juleha yang masih puntennya menjerat kakinya, kemudian ditarik sehingga ngegebruk, nah berarti pelatihannya gagal. Maka hari ini kita akan coba praktekkan, mudah-mudahan sapinya bisa kita buat praktek, tapi entok enak kalau kita perlu dibuncit. Si buncit tahun jauh gitu, daripada belum bayar. Baik, Iwabillah, gambaran umum seorang juleha itu begitu. Jadi tugas seorang juleha itu mulai dari handling, gitu ya, mulai dari handling, merubuhkan, bukan ngabanting, kemudian menyembelih. Nah, menyembelih ini sampai apa? Sampai memastikan kematian. Cara menyembelih itu ada 2. Pertama ada teknik tarik, 2 ada teknik dorong. Kalau teknik tarik, Bapak perhatikan, biasanya pakai pisau atau golok yang pendek.
Kenapa? Karena biasanya nyentuh ke tanah. Ini pisau seperti ini sebetulnya idealnya untuk dorong, Pak. Tetapi kalau Bapak mau pakai teknik tarik, perhatikan. Teknik tarik itu dimulai dari bawah kemudian sampai pangkal pisau. Jadi biasanya kesalahan yang paling umum itu menyimpan golok itu di sini, Pak. Sehingga apa, ketika ditarik ini habis disimpan di bawah, Pak. Dan ini kalau bisa semaksimal mungkin. Kalau bisa dengan posisi seperti ini lebih bagus. Makanya dikasih ruang leher itu, tetapi kan di beberapa tempat ada pakai lubang, sehingga lubang ini menghalangi diangkatnya leher. Nah, ini dimaksimalkan di bawah. Kemudian setelah ini disimpan, perhatikan juga sebelum disimpan pisaunya, satu, penguncian kepalanya harus bagus. Dengan apa? Bisa ditali, Pak. Rahangnya ditali ke tiang atau ditengadahkan. Kepalanya, tanduknya di bawah, kemudian ditahan rahangnya. Itu penguncian. Yang paling bagus memang dikunci di tanduk. Itu lebih memudahkan. Kemudian ada satu orang, tadi pengunci kepala, ada satu orang lagi yang menarik gelambir. Tempatnya bukan di depan, tetapi di pinggir seorang penyembelih di sebelah kanan. Dia tarik kulitnya terus sampai tidak ada yang bisa ditarik lagi. Ada gelambir ataupun tidak. Ataupun tidak. Kenapa? Karena yang tarik itu kulitnya supaya regang, Pak. Gitu. Kalau tidak regang, efeknya nanti si pisau itu akan gitu kan. Jadi ada gelambir ataupun tidak, harus ada yang narik kulit. Sampai tidak ada lagi yang bisa ditarik. Kemudian baru setelah itu dicatatkan. Baru setelah itu, setelah kita mengucapkan tasbihnya, ya, kita keluarkan pisau. Jangan mengeluarkan pisau sebelum hewan itu siap disembelih. Ieu nacan regang, ieu nacan dikunci, kamu kali keluarkeun. Komo bari tawasul heula ieu di dieu. Jadi usahakan, Pak, doa, tawasul, kemudian lain sebagainya. Saya tidak melarang itu karena ini lafiah. Maka lakukan sebelum hewan itu direbahkan. Allahumma inna hadza minka walaka an, sebutkan nama gitu. Komo bari al-fatihah lah gitu kan. Ya sih, Al-Baqarah dan sebagainya. Silakan, Pak, karena itu lafiah mulai ujung nanya. Tetapi lakukan sebelum hewan itu direbah. Jangan sampai hewan itu sudah jatuh, sudah siap disembelih, kemudian ngadoa. Eta sapi teh ngomong. Alhamdulillah, coba ngomong. Mual. Nah, catatan, secara aturan baik internasional ataupun nasional, hewan itu harus disembelih maksimal 30 detik setelah dia jatuh. Kenapa, Pak? Karena lewat dari setengah menit atau 30 detik, hewan itu berpikir dua. Tadi, berpikir melawan atau berpikir kabur. Kalau sudah seperti itu, pasti stres. Maka maksimal 2 menit, nanti ngikat kaki, ngikat ini, sudah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, jangan sampai lama dengan sesuatu yang sunnah, tapi kita tidak memperhatikan yang wajib. Dasi, panjang, nyiripit, tapi celana merosot. Seperti itu. Doa dulu, baru dijatuhkan. Setelah itu, Allahumma taqabbal minhum, Allahumma taqabbal minni misalkan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, tekniknya ada 2. Teknik tarik, maksimalkan pisau dari bawah. Kemudian ada teknik dorong. Teknik dorong itu, Bapak, kekuatannya memang ada di lengan. Kalau tarik, kekuatannya ada di sini, Pak. Kita lebih kuat menggenggam, gitu ya. Sehingga ketika sudah posisinya aman, ditariknya lebih memudahkan untuk satu kali sayang. Tapi kalau teknik dorong, kekuatannya ada di sini. Sehingga di pegangan. Sehingga nanti pegangnya tidak begini, Pak, tapi begini. Kenapa kalau begini, Pak? Ini ya, ada keterbatasan. Tapi kalau ini lebih leluas. Atau seperti ini lebih leluas. Hanya kalau teknik dorong, pastikan pisaunya dalam keadaan super. Maka biasanya ada yang pakai teknik dorong itu pakai golok yang
berat, yang 40 cm atau yang lebih berat, gitu. Supaya apa? Supaya ada tenaga untuk mendorong. Jangan sekali-kali Bapak menyimpan tangan di atas punggung pisau. Ini yang karena diajarkan di YouTube, kemudian dilakukan di beberapa tempat seperti ini bahaya Pak. Kalaupun mau Bapak pakai pisau, pakai sarung tangan baja. Saya tidak bawa, tapi saya punya. Ada anti sayat itu boleh di sini, tapi secara SKKN ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ketika ini kurang regang, kemudian ini pisaunya tidak tajam, dia akan berbalik. Dan setiap tahun Jawa Barat itu menerima laporan yang sama, terutama Bekasi. Di Tasik mah alhamdulillah can aya laporan. Can ada laporan. Jadi Pak, yang satu ini yang paling parah itu tendonnya ini terpotong Pak. Ini terpotong habis sampai tendonnya dan dioperasi. Digaji kesabarahannya, tapi cilakana lumayan. Ini hanya karena begini, karena menurutnya di FT. Maka sebetulnya Pak, pisau kalau tajam dengan cara seperti ini sudah cukup. Insya Allah cukup. Asal tadi penguncian kepalanya bagus, peregangan kulit lehernya. Ya, dan ini simpan pisaunya ini di ujung Pak. Sekali lagi jangan di tengah. Kalau di tengah sama saja nanti. Ini selesai, ini nggak selesai. Maka di ujung. Ini selesai ya. Yang sebelah sini selesai. Yang ini menyelesaikan yang satu lagi. Tanda-tanda kematian. Perhatikan hewan itu dikatakan mati kalau ada cirinya. Cirinya apa? Yang pertama Pak. Perhatikan yang pertama itu berhentinya aliran darah. Darah itu dia akan memancar selama 30 detik rata-rata. Kalau dia sudah berhenti, tanda kematian pertama sudah terlihat. Baru pertanda kematian. Yang kedua, respon mata. Bapak pastikan matanya tidak merespon. Jadi cakapkan pandangan karena matanya, upami matanya masih berkedip, korneanya masih kejut, berarti dia masih ada kehidupan. Kemudian yang ketiga itu napas. Napas itu bisa kita dekatkan ke hidung ataupun bisa kita periksa di perut bagian belakang. Tekan saja, kalau dia bergerak berarti napasnya masih ada. Dan yang terakhir itu respon ekor. Kalau ekornya kita pegang, dia masih bergerak, maka nyawanya masih ada. Jangan meriksa kematian itu ke kuku. Ada dulu saya diajarkan periksa dari kukunya. Kalau ditusuk dia bergerak, maka dia masih hidup. Itu menyakitkan Pak. Jadi tidak boleh. Sehingga dalam SKK ini hanya 4. Aliran darah, respon mata, napas, dan respon ya. Sekali lagi, hewan ketika jatuh jaraknya 2 menit itu harus dieksekusi. Tidak boleh lebih dari itu kalau seorang juru sembelih. Kalau bisa, secara internasional itu 20 detik, di Indonesia 30 detik. Jadi secepat mungkin itu akan lebih bagus. Jangan sampai Bapak itu nyembelihnya 1 detik Pak, tapi ngadoana 10 menit, nggak jatuhkan anak setengah jam. Nah ya silakan. Kemudian setelah mati, maka serahkan tugas itu kepada bucar atau kepada orang yang memang terbiasa nyicit dari itu. Jadi juru sembelih itu profesional, tentang segala rupa dirawuh. Karena apa? Capek Pak. Bayaran lebih. Ya, kemudian pastikan kepala dan kaki itu yang paling pertama dilepas. Kenapa kepala? Karena kepala itu ketika dia sudah mati itu ada sensor kelenjar bau. Jadi kalau ada sapi bau, jadi juru sembelih itu adalah pekerjaan khusus, pekerjaan spesial, dan pekerjaan yang harus punya wibawa. Bapak ketika datang ke tempat penyembelihan itu adalah seorang juru sembelih, seorang komandan, seorang imam di lapangan. Jangan sampai jadi juru sembelih karena tidak tahu apa-apa, diatur ke panitia. Kudu kieu, kudu kitu, akhirnya apa? Kita tidak konsentrasi, liur akhirnya. Pak, kemudian rahangnya ditahan. Saya lupa, tenaga kepala itu ada di rahang, bukan di tanduk. Jadi kalau yang motong domba megang tanduk salah, berarti can ikut pelatihan juleha. Kenapa? Karena yang harus ditahan itu rahangnya Pak.
rahangnya, bukan tanduknya. Karena tenaganya kalau kepala itu ada di pikiran. Kalau badan, tenaganya ada di mana? Ada dua. Satu di kawang. Kawang itu kulit bagian perut belakang. Kelek. Kelek bagian belakang itu tenaganya. Kedua, ekor. Jadi ekor itu salah kalau dipegang di atas, Pak, di cekelan. Ekor itu harus di bawah, di tanah. Yang diinjek atau yang ditahan itu ujungnya. Kenapa? Karena nanti ketika hewan ini punya tenaga untuk berdiri, yang paling pertama akan diberdirikan itu ekor. Kan kebanyakan ya, ekor itu dipegang, ditarik kan gitu, kemudian ditahan, baru dijejak. Itu salah, Pak. Jadi ekor itu harus di tanah malahan, harus datar dengan tubuhnya, kemudian ditahannya ujungnya saja. Insya Allah akan aman. Kalau kepala, tenaganya di raha. Itu yang ditahan, dikunci. Yang kedua, peragangan kulit. Baik teknik dorong ataupun teknik tarik, kulitnya harus regang. Harus mantang, kerang. Bahasa orangnya. Yang berfungsi siapa? Jangan juru sembelihnya. Tugaskan satu orang yang di sebelah kita, di sebelah kanan, yang narik kulit ini sampai regang. Baru tangan kita, yang tangan kiri, biasanya pakai sarung tangan, Pak, yang kiri. Kemudian mengusap leher, sudah regang atau belum. Kalau belum, tarik lagi, Pak, untuk bantu si penarik kulit. Kalau sudah yakin regang, baru posisikan pisau itu sebawah mungkin. Jangan jongkok, Pak. Karena biasanya kalau jongkok, tenaganya habis. Maka ini disimpan, Pak. Tapi itu otot besar yang ketika itu ditekan, maka langsung ke otak untuk menenangkan. Makanya kalau Bapak punten, kalau ada yang sedih, ada yang tegang, ada yang ngamuk, biasanya kan ditepuk-tepuk pundak, ditangkep, beri itu tuh kayak gini, Pak. Ngamuk biasanya mah keluarin ATM, tarik sana. Tapi kalau anak kita apa ngamuk, biasanya kita peluk kemudian ditepuk-tepuk pundaknya. Karena memang setiap makhluk itu, hewan terutama, itu ada otot di sini yang ketika itu ditekan, itu langsung memberikan perintah ke otot untuk rileks. Nah, Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu hikmahnya luar biasa, banyak sekali. Nah, kemudian posisikan pisau itu di paling bawah, baru ditarik. Jadi, Pak, yang paling Bapak harus perhatikan dalam pisau sembelih teknik tarik, ya, ini bagian ini, kalau ini biasanya di grid 6000, maka di sini usahakan di grid di bawah ini. Jadi kalau sudah diasah nih, di grid tinggi sudah halus betul. Yang ujung sini ini diturunkan ke tajamannya, ke grid di bawah, ke grid 1000 atau 2000. Soalnya sapi BX ada yang dalam animal welfare di luar negeri itu mewajibkan untuk stunning karena sebagian orang itu tidak mampu untuk handlingnya. Karena sapi BX itu terbiasa di luar, ketika bertemu dengan manusia itu takut. Bukan galak sebetulnya, tapi karena takut. Nah, makanya kalaupun kan sapi yang sering berinteraksi dengan manusia, minang di mandian, gitu ya, itu lebih tenang, Pak, ketika bertemu dengan manusia. Makanya sapi-sapi yang mahal, misalnya dari setiap farm yang besar-besar, itu karena sering dimandikan, bahkan tiap hari sering dibawa main, gitu ya, itu lebih tenang, Pak, ketika dimandikan. Nah, lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan hewan yang memang benar-benar gila? Ya orang tuh apa gitu, nah memang kesurupan atau memang penakut kan gitu. Maka yang paling pertama tadi ingat rumusnya. Hewan ternak itu hewan komunal. Hadirkan temannya, Pak. Jadi kalau ada sapi ngamuk, apa yang harus dilakukan oleh juleha? Amankan tempat, kemudian biarkan dia berekspresi. Yang penting tempatnya aman. Jauhkan dari manusia, kemudian tutup gerbang dan sebagainya. Setelah itu hadirkan temannya, bawa yang lebih tenang, Pak. Jadi kalau ada yang giras, kalau masih ada yang lain, itu biar dia terakhir dipotongnya, biar dia tenang dulu. Kemudian dekatkan air atau disimbol, Pak, bisa.
Kemarin kita temukan dari 9 ekor yang kita potong di salah satu tempat, 2-nya ngamuk. Dan ngamuknya itu luar biasa lah, sampai ada yang terseret karena tidak paham, ditahan Pak, terseret beberapa meter. Saya bilang, jangan biarkan saja. Setelah dia nyampe ke satu tempat, tertutup gitu ya, diseglok, kucai, kemudian disimpan air. Itu satu, ya. Jadi ingat rumusnya bahwa hewan itu hewan komunitas. Jadi kalau ada yang satu jenis, hadirkan satu jenis. Biasanya stresnya itu karena berbagai macam faktor, yang diantaranya adalah dia bertemu dengan lain jenis dia. Yang kedua, kalau sapinya masih ngamuk, masih dalam kondisi stres, Bapak jangan pakai teknik barley atau squeezy, tapi apa? Kejar dulu kaki depannya. Gitu. Ikat dulu kaki depannya. Caranya apa? Caranya bagaimana? Bapak bisa ikatkan dari jauh di bandring, kemudian dari jauh dijerat, gitu, pelan-pelan. Setelah dapat, ikatkan Pak, dekatkan sampai kakinya ini terkunci. Setelah itu ambil keputusan secepatnya. Kalau misalkan bisa dengan dibantingkan kepalanya, diangkat kepalanya kemudian dirobohkan, lakukan itu. Atau misalkan dengan teknik yang kita jelaskan tadi, hilangkan keseimbangan kaki kirinya, yang belakang pun ditarik, kemudian dijatuhkan. Tetap yang penjatuhan itu kuncinya ada di depan, ada di kepala. Ya, baik dengan teknik barley, teknik rope squeezy ataupun teknik jerat kaki, yang di depan itu yang menentukan, yang istilahnya itu mengarahkan jatuhnya kemana. Jadi harus ada satu orang yang dia megang daerah kepala, kemudian sambil berdoa. Apa doanya? Kalau saya diijazahkan sama guru itu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan doa-doa yang lain silahkan Pak. Tapi intinya doa itu bukan menenangkan hewan, menenangkan. Ya, jadi kalau kita yang tenang, insya Allah hewan itu bisa merasakan ketenangan kita. Dan kita tuh motong hewan bukan untuk kejahatan Pak. Bismillah itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali Pak, boleh jadi ada pengalaman berbeda, tapi yang sudah kita alami beberapa hal itu berhasil. Pelan-pelan kemudian ditahan di sini. Ya, ini yang ditahan. Dan kalau dombanya sudah tenang, baru Bapak sembelih. Nah, ini diangkat, kemudian jangan dibantingkan, cukup di sini. Jadi yang tidak boleh itu dibanting seperti itu. Kalau sudah begini boleh diikat, boleh tidak. Kalau Bapak mau yang aman, diikat, silangkan kakinya Pak. Tahan ini yang ditali. Jangan digabungkan, misalkan begini. Ini 2 ke sini, tapi disilang. Silang, kemudian ini ditahan. Bisa pakai tangan, bisa pakai tali. Bapak sesuaikan saja. Kalau misalkan ala hariwang ngamuk, talian. Kalau tidak, cukup begini juga, insya Allah aman. Tapi ini tidak boleh lepas. Kemudian yang kedua, tadi penguncian kepala. Nah, rahang yang ditahan. Tambangnya. Nih, yang ditahan. Tahan itu rahangnya, bukan tanduknya. Sini. Yang disembelih kemudian di mana? Ini rahang. Tulang rahang 3 jari. Berarti di sini, Pak. Tetapi yang paling utama adalah lihat jakunnya. Ini nyendul. Nah, ini jakun. Ini nyendul. Yang kedua yang dikhawatirkan nih, kalau ditusuk dadanya, ditusuk ininya, tusuk tengkuknya, khawatir dia mati karena tusukan kita. Bukan karena sembelihan. Kalau matinya karena tusukan, yakin jadi Makanya antum jadi Juleha sudah cing sabar, antum bukan malaikat Ijroil. Sudah putus 4 urat, sudah selesai. Yang dilakukan di RPH kebanyakan begitu karena ngerjar waktu. Nah, bagi kita khawatir kalau penyembelihan yang dilakukannya matinya hewan karena tusukan, bukan karena
enzim dari dagingnya tersebut, yang enzim itu menambah gizi, kemudian melembutkan daging. Jadi kalau ada daging alot biasanya karena proses rigor mortisnya tidak selesai. Itu. Kenapa daging kurban rata-rata ya tidak semua, ada yang alot karena biasanya sudah dipotong itu ada yang masuk packing dan sebagainya. Ya semua, Pak. Bagusnya nanti manajemennya begini, Pak. Setelah dipotong gantung. Kalau diturunkan daging tidak apa-apa kalau belum bisa, tapi kalau bisa tulangnya yang diturunkan, dagingnya menggantung. Kalau turunkan daging, enggak, dagingnya juga digantung. Supaya apa? Proses rigor mortisnya berjalan. Setelah rigor mortis berjalan, nanti dagingnya akan kering. Berapa lama itu ya? Akan kering karena apa? Si darah yang tadi 40% yang tertahan, dia akan ngucur, Pak. Kumaha namun aya lalat, insya Allah lalat itu hanya akan mengejar darah, bukan mengejar daging. Berapa lama? Kalau di ruangan terbuka maksimal 4 jam. Maksimal. Teknik simpul untuk mengikat kepala sapi. Nah ini panjang ini nanti sesuaikan. Ada yang sudah misalkan pakai seperti ini, boleh diikatkan, kemudian nanti tinggal mengikatkan di sini untuk leher ya. Tetapi yang paling simpel, lomba bikin simpul hidup, kemudian sesuaikan panjangnya dengan leher, masukkan ke dalam leher, masukkan di sini. Panjang dia sesuaikan sarang leher sapi gitu. Ini sudah bandul ya? Bandul. Kemudian bikin gampang. Nih. Oh gitu asup. Nah, seleher kemudian Sapi kepekeun Anak muda. ya, di lehernya dilonggarkan supaya dia tidak terjadi kulitnya, gelambirnya tidak tertahan ini, dia bisa ditarik. Jadi buat agak longgar, Pak, yang penting kunci. Terus, ini kesalahan yang sering terjadi, jangan ikatkan tali yang akan dipakai untuk melumpuhkan, diikatkan di sini. Tahu. Dengannya. Yuk kali naik. Itu bisa gerak-gerak, kemudian bisa. Bandul kali ini Di leher, kemudian setelah itu baru Pak disimpulkan. Teknik mengasah pisau. balikan kali 10 kali 10. Terima kasih sudah menonton.